dan teman-teman di video ini akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Kami akan menguraikan tentang pusat pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan di keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, dan lingkungan pendidikan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Lingkungan keluarga. Bagian pertama ada pengertian keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, secara etimologis, kata keluarga berasal dari kata kaula yang berarti abdi dan warga yang berarti anggota. Keluarga merupakan unit kelompok sosial terkecil yang ada pada masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan yang sah. Dengan adanya ikatan yang kuat antara anggota inti keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Secara psikologis akan tercipta rasa kenyamanan dan ketentraman. Bagian 2 ada fungsi pendidikan keluarga. Poin A ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi dalam keluarga menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan, penyediaan sarananya, pengayaan wawasan, dan lain sebagainya. Poin B ada fungsi sosial, yaitu mempersiapkan keluarga sebagai anggota masyarakat yang baik, berguna bagi kehidupan masyarakatnya. Poin C ada fungsi religius. Keluarga sebagai wahana pembangunan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin D ada fungsi ekonomi. Keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Poin E ada fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Poin F ada fungsi biologis. Keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan keterlindungan fisik, seperti kesehatan, pangan, sandang, dan papan. Bagian ketiga, ada tujuan pendidikan keluarga. Fungsi dan peran pendidikan di lingkungan keluarga perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk kepribadian anak. Sebagaimana Tatang Syarifuddin dan Kurnias menjelaskan secara tersirat, tujuan pendidikan keluarga adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Bagian 4, ada peranan pendidikan keluarga. Ada beberapa peran yang harus dilaksanakan dalam pendidikan keluarga, yaitu poin A, memberikan pengalaman pendidikan pertama bagi anak. Poin B, melindungi dan mengembangkan kehidupan emosional anak. Poin C, menanamkan dasar pendidikan moral. Dan poin D, memberikan dasar pendidikan sosial. Berikutnya ada lingkungan pendidikan sekolah. Yang pertama, pengertian sekolah. Istilah sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno sekolah atau ekhole, artinya waktu senggang, liburan, atau istirahat. Waktu senggang dalam pengertian tersebut oleh kaum bangsawan Romawi digunakan untuk berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan dan berolahraga. Dengan diawali kegiatan seperti ini, akhirnya kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, terjadwal, dan terencana pelaksanaannya. Sebagaimana UU Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah sebagai pendidikan formal dapat diartikan sebagai kesatuan kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur, menuntut tatanan nilai dan moral. Yang kedua, ada fungsi pendidikan sekolah. Fungsi pendidikan sekolah mencakup beberapa aspek. Yang pertama, memberikan pengetahuan umum. Sekolah memberikan pengetahuan dasar dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Selain pengetahuan, sekolah juga mengajarkan keterampilan praktis seperti membaca, berhitung, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Lalu yang ketiga ada membentuk pribadi sosial. Sekolah membantu membentuk kepribadian siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, mengajarkan nilai-nilai sosial, kerjasama, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada menyediakan sumber daya manusia. Sekolah menghasilkan sumber daya manusia yang siap untuk berkontribusi dalam masyarakat dan pasar kerja
dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai. Lalu yang kelima, alat transformasi kebudayaan. Melalui pendidikan, nilai-nilai budaya dan pengetahuan generasi sebelumnya disampaikan dan diwariskan kepada generasi penerus, serta memungkinkan adopsi dan adaptasi terhadap perkembangan baru dalam kebudayaan dan teknologi. Semua fungsi ini bekerja sama untuk menciptakan individu yang terdidik, terampil, dan siap untuk berperan dalam masyarakat. Lalu ada tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah pada jenjang dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan. Pada jenjang menengah, tujuannya sama dengan menekankan tingkat peningkatan aspek-aspek tersebut. Sedangkan untuk pendidikan menengah kejuruan, tujuannya adalah untuk meningkatkan aspek-aspek tersebut sesuai dengan kejuruan yang dipilih. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, pengertian masyarakatnya itu sendiri adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah tertentu, dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Masyarakat yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok orang tidak bisa lepas dan selalu ada keterkaitan dengan pendidikan. Adapun 3 aspek keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, yang kedua adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, dan yang ketiga ada berbagai sumber belajar yang tersedia di masyarakat. Kemudian kita masuk ke fungsi pendidikan masyarakat. Nah, fungsi pendidikan masyarakat sebagai pendidikan non-formal mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pengganti, sebagai penambah, dan sebagai pelengkap pendidikan non-formal. Yang pertama, pendidikan non-formal sebagai pengganti pendidikan sekolah memberi kesempatan pada warga masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah dengan alasan tertentu. Contohnya dengan adanya aturan batas usia yang masuk sekolah dasar. Maka bagi warga masyarakat dewasa yang usianya tidak mungkin diterima, akan tetapi belum mendapatkan ijazah sekolah dasar, maka sebagai penggantinya yaitu mengikuti kelompok belajar paket A. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah karena alasan tertentu bisa mengikuti homeschooling. Kemudian ada pendidikan non-formal sebagai penambah pendidikan sekolah, memberi kesempatan pada 3 kategori peserta didik. Pertama yaitu peserta didik yang masih sekolah yang membutuhkan kesempatan belajar untuk memperdalam materi pelajaran tertentu. Kemudian peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan formal dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas pemahaman materi pelajaran. Dan yang terakhir yaitu peserta didik yang putus sekolah dan mempunyai kebutuhan belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan di lapangan pekerjaan. Dan fungsi yang terakhir yaitu pendidikan non-formal sebagai pelengkap pendidikan sekolah, berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan cara memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam kurikulum pendidikan sekolah. Contohnya seperti pramuka, perhimpunan pecinta alam, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tujuan pendidikan masyarakat. Nah, tujuan pendidikan non-formal ada yang bersifat untuk memenuhi tuntutan profesi dan ada pula yang hanya sekedar untuk menyalurkan hobi. Misalnya ada lembaga-lembaga yang khusus diselenggarakan untuk mempersiapkan warganya untuk mempunyai keahlian tertentu, seperti lembaga yang menjalankan kursus dan pelatihan bagi anggota masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada pula seseorang yang mengikuti kursus yang hanya sekedar hobi saja, misalnya seperti kursus memasak, menyanyi, bermain musik, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir ada hubungan antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. 3 lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan bagi anak yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Posisi keluarga sebagai lingkungan pertama, sekolah sebagai lingkungan kedua, dan masyarakat sebagai lingkungan tiga mempunyai peran, fungsi, dan tujuan yang berbeda. Meskipun mempunyai peran, fungsi, dan tujuan yang berbeda,
namun pada akhirnya mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mempersiapkan agar anak kelak siap dan dapat hidup di masyarakat tempat hidupnya. Tidak ada persaingan dan tidak ada siapa yang paling penting di antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat untuk mendidik anak. Pada hakikatnya, ketiga lingkungan tersebut tidak bisa dipisahkan dan perlu kerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Lingkungan pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam memberikan bimbingan, pengajaran, pelatihan, dalam rangka membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan jati dirinya, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya.